betul sekali agar tidak tersesat, kita bisa menggunakan peta. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat memahami apa itu peta, jenis peta, komponen-komponen peta, dan kalian dapat mengenali letak kabupaten atau kota tempat tinggal kalian melalui peta digital. Nah, coba kalian perhatikan peta tersebut. Kalau kalian melihat peta ini, apakah kalian bisa tahu ini peta daerah mana? Tidak susah kan kalau peta itu tidak ada komponennya. Jadi kita akan belajar komponen peta. Sebelumnya, apa sih peta itu? Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dan dilengkapi simbol serta tulisan sebagai tanda pengenal. Simbol-simbol pada peta itu digunakan untuk mewakili berbagai penampakan di permukaan bumi, baik penampakan fisik atau alami maupun sosial ekonomi atau buatan manusia. Kemudian ada beberapa fungsi peta, yaitu yang pertama untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi, kemudian untuk menunjukkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dalam bentuk-bentuk di permukaan bumi, kemudian ada untuk memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi, dan untuk menyajikan informasi geografi seperti sungai, gunung, kota, dan lain-lain. Nah, untuk jenis-jenis peta sendiri ada dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum menggambarkan penampakan permukaan bumi secara keseluruhan. Jenisnya ada dua, meliputi peta topografis menampilkan luas wilayah seperti negara atau benua dengan skala sedang yang familiar bagi kita yaitu atlas. Kemudian ada peta topografi menampilkan bentuk relief atau tinggi rendah permukaan bumi menggunakan garis kontur untuk menunjukkan ketinggian yang sama. Kemudian yang kedua ada peta tematik. Peta tematik menunjukkan fenomena atau tema tertentu di permukaan bumi, misalnya peta kepadatan penduduk, persebaran sumber daya alam, atau penggunaan lahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini Ibu punya media peta dan komponennya. Jadi peta itu ada beberapa komponen untuk memudahkan dalam membacanya. Yang pertama yaitu judul. Judul biasanya terletak di atas, tengah-tengah, atau bisa di mana saja asal tidak menutupi isi petanya. Kemudian ada garis tepi ini, di tepian ini, dan ada garis astronomi ini yang kotak-kotak ini. Kalau yang mendatar itu namanya garis lintang, dan yang sejajar itu namanya garis bujur. Kemudian ada warna peta untuk membedakan tiap objeknya. Kemudian ada legenda. Legenda itu isinya keterangan atau simbol-simbol dari objek-objek yang ada di peta tersebut. Kemudian ada inset. Inset itu wilayah dari peta ini yang dipetakan di peta yang lebih besar. Dan ada petunjuk arah. Petunjuk arah ini biasanya disimbolkan dengan tanda panah dan ke arah utara. Kemudian ada skala. Skala itu untuk menunjukkan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Dan yang terakhir itu biasanya ada informasi tambahan seperti sumber atau tahun pembuatan. Apakah ada yang mau mencoba menyusun ini? Komponen-komponen peta. Isna. Ya. Silakan Mbak Isna maju. Ini bagaimana, Bu? Jadi biasanya yang di atas peta itu yang di atas peta dulu. Jadi atas peta biasanya apa? Peta judulnya. Judul ini daerah mana? Provinsi apa? Ini provinsi Jawa Tengah dan DIY. Iya, terus ada apa lagi? Ini warna peta. Sesuai kotak yang paling besar. Ini keterangan legenda. Legenda peta. Inset, yang ini inset. Inset itu apa? Ini bisa kecil. Ini bisa
dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.